apa sih yang bikin mereka sampai bisa disiplin dan taat di sana? Oke, jadi di sini menuntut peraturan, mungkin sama kayak Indonesia ya. Contohnya kalau misalnya nggak pakai masker, itu didenda 5.000 dirham. Berapa tuh Itu berarti? 20 juta. 20 juta. Wow, 20 juta. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Yasmin. Hari ini Yasmin sudah bersama dengan teman Yasmin yang posisinya sekarang lagi ada di Abu Dhabi. Langsung aja kita sapa. Halo Irfan. Halo Yasmin, apa kabar? Alhamdulillah baik, Van. Gimana kabarnya, Van? Baik, alhamdulillah di sini. Sekarang lagi musim panas, tapi paling bentar lagi mau musim gugur sih. Paling mungkin bulan depan tanggal musim gugur. Kayak gitu. Sekarang lagi nggak kerja, Van? Masuk malam, shift malam gitu. Oh, jadi ada 2 shift gitu ya? Kalau ini apa karena pandemi atau emang jadwalnya emang kayak gitu dari awal? Jadwalnya kayak biasa sih. Pandemik nggak ada impact ke jadwal ya. Jadi kayak aku kan kerjanya shift gitu kan, pagi, sore sama malam. Kalau di sana sendiri, Irfan kerjanya di mana? Ya, aku kerja sekarang di Abu Dhabi kan, jadi di United Arab Emirates atau negara Uni Emirat Arab itu punya beberapa state. Kalau kayak di Indonesia kan ada provinsi gitu kan. Ya, kalau di Uni Emirat Arab itu dia ada nyebutnya Emirat. Jadi ada Abu Dhabi, ada Dubai, ada Ajman, Sharjah dan lain. Ada 7 atau 8 kayak gitu. Nah, di Etihad Paper Mill. Oh iya. Jadi kerjanya memang jadwalnya jadi dibagi 2 shift gitu emang dari awal ya, bukan karena faktor dari awal. Awalnya kan ini kan pabrik baru Min. Jadi pabrik baru awalnya project dulu. Terus kemarin waktu project itu jadwalnya general kayak biasa kayak 7 ke 5 kayak gitu kan. 7 pagi sampai 5 sore. Terus pabrik udah jalan, jadi kan ada kayak continuous gitu kan. Jadi dibagi shift. Ada shift pagi, sore sama malam kayak gitu. Tapi ada yang general, ada yang shift, ada yang non shift juga gitu. Asik sih, kerja di shift asik, seru. Oke. Pan, boleh dong sharing sedikit gimana sih situasi di sana selama pandemi ini? Oke, selama pandemik di sini awalnya ya sama kayak negara-negara lain sih. Jadi pemerintah Uni Emirat Arab, pemerintah sini juga kayak agak kewalahan gitu kan. Soalnya kan ini benar-benar kayak bisa dikatakan unprecedented, yang benar yang belum pernah kejadian kan. Jadi ada beberapa peraturan yang awalnya gini, terus gini, terus gini, terus gini. Tapi positifnya pemerintah di sini sangat-sangat mengakomodir sih. Nggak ada bedain antara citizen sama resident. Beda. Jadi di sini ada 2 istilah, citizen sama resident. Citizen itu ialah warga asli sini, terus resident itu ekspatriat, jadi orang-orang pendatang kayak gitu. Untuk di sini itu luar biasa, pemerintah nyediain tes PCR gratis. Jadi ada beberapa spot itu jadi tes gratis gitu. Jadi benar-benar pemerintah mengikuti himbauan WHO ya, kayak yang kata WHO-nya harus tes. Jadi pemerintah di sini benar-benar luar biasa untuk tracing-nya kayak gitu. Oke, jadi semuanya bisa dites gitu ya? Nggak terkecuali misalkan hanya untuk yang bergejala atau seperti apa, enggak ya? Jadi semua difasilitasi, baik citizen-nya maupun residennya semua bisa untuk swab. Wow, luar biasa sih. Gratis kok. Sejak kapan sih pandemi? Di bulan Mungkin bulan Maret kali ya. Bulan Maret kayak gitu sih. Berarti nggak beda jauh sama Indonesia ya? Ya, nggak beda jauh sama Indonesia. Jadi kan gini, kemarin tuh kan mau rencana pulang nih ke Indonesia bulan April kan. Oh iya. Terus Oh iya, gara-gara bulan Ramadan ya? Iya, sebelum Ramadan. Jadi mau pulang, cuman gara-gara pandemik dan it's daily getting worse kayak gitu kan. Jadi kayak shutdown, jadi benar-benar nggak bisa balik. Bandara ditutup, apa-apa ditutup, benar-benar bisa dikatakan partial lockdown sih, bukan fully lockdown kayak gitu. Jadi nggak bisa balik sih. Maret udah cases, ada first case, terus udah mulai getting worse. April, Mei, June kayak gitu udah mulai memburuk. Tapi sekarang udah ini sih
case-nya udah turun, cuman agak naik lagi sih, cuman naiknya nggak drastis. Tapi semoga aja di sini udah semakin baik sih, ya? amin. Udah new normal. Nah, terus udah new normal sini. Terus untuk new normal ini sendiri udah dari kapan diterapinnya di Abu Dhabi sendiri? Untuk new normal kalau nggak salah udah ini sih udah kayak terakhir itu udah 2 bulan kemarin sih. 2 bulan kemarin di sini benar-benar udah kayak mall dibuka, terus sekarang masjid pun dibuka. Cuman kalau untuk kayak sholat Jumat, sholat Id kemarin nggak ada. Paling kayak sholat wajib doang kan, kayak gitu. Terus ada gereja juga dibuka dan lain-lain sih. Terus masker udah wajib banget. Iya sih, harus sih ya. Cuman ya emang gitu sih. Makanya di Banjarmasin juga sudah ada perwalnya sekarang yang ngatur tentang penggunaan masker itu. Iya, benar. Jadi kalau misalkan di Banjarmasin ada yang nggak pakai masker, itu bakalan kena sanksi gitu. Oh ya, sanksinya apa? Jadi dia ada berupa denda, sama ada juga berupa apa gitu, aku lupa. Ada sih aku share. Kerja sosial gitu nggak sih? Iya. Cuman baru dari kemarin sih, baru-baru aja gitu. Cuman ya harapan kita kan ini adalah bentuk dari upaya Wali Kota Banjarmasin untuk setidaknya perhatian masyarakat itu akhirnya lebih tinggi gitu untuk penggunaan masker ini sendiri, karena kita tahu sendiri kan resikonya sekarang tuh udah bisa dibilang hampir sebagian besar ya terpapar dari virus ini sendiri. Oke. Bicara tentang COVID, bagi Irfan sendiri sebenarnya yang berada di sana nih, ada terdampak nggak sih dari COVID-19 ini di Abu Dhabi? Terdampak secara langsung kalau untuk kesehatan, kayaknya nggak ada sih sampai sekarang. Alhamdulillah. COVID ini kan dia kayak flu gitu kan. Jadi kalau Irfan sendiri sih kayak lebih kayak menjaga kesehatan sih. Kesehatan wajib banget. Makan tuh diatur, makan, istirahat, sama olahraga tuh wajib banget. Jadi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kayak flu symptoms dari awal pandemik sampai ke sekarang nggak ada. Benar-benar disiplin banget untuk menjaga makan sama istirahat sih. Walaupun istirahat tuh kayak isunya banget. Soalnya kalau kerja shift kan masuk malam nih jam 10 malam tuh. Kan orang-orang kan harus tidur kan. Seharusnya kan badan kita waktu malam itu kan tidur. Cuman kita kerja. Cuman pas sudah balik harus dibalas sama istirahat juga gitu. Jadi benar-benar disiplin banget. Dan makan pun buah, madu tuh penting banget buat teman-teman di Indonesia juga. Madu, terus minyak zaitun itu sarapan pagi, terus buah tuh jangan lepas banget. Terus makan tuh usahain jangan yang berminyak, kan kayak ada goreng-gorengan, kayak walaupun itu enak banget. Ya. Yang pedas juga kayak gitu. Benar-benar disiplin sih. Terus kalau untuk yang impact ke lingkungan ya sih, ya salah satunya tadi pengennya pulang, cuman nggak bisa. Sampai sekarang pun kan gini, kemarin tuh aku coba ngobrol sama HR kan, mau tanya pengen pulang untuk bulan Oktober. Cuma nggak dikasih sama HR-nya, soalnya HR-nya bilang situation is still worse. Mereka takutnya aku bisa balik ke Indonesia, tapi balik lagi ke sini nggak bisa. Iya. Kayak gitu, jadi mereka benar-benar kayak memprotek kita sih. Iya. Protectionnya luar biasa ya. Aktivitas di sana kan juga banyak banget nih yang berubah, termasuk dari yang biasanya cash untuk pembelian sekarang jadi cashless. Nah, hal-hal yang seperti itu apa aja sih yang berubah sebenarnya kalau yang dilakukan di sana yang Irfan rasain sendiri nih selama di sana setelah new normal ini? Kalau untuk aktivitas sejauh ini seperti biasa, cuma ada beberapa pembiasaan yang baru sih yang benar-benar berubah banget. Contohnya ada kayak social distancing issue kan, itu di mana-mana ada beberapa poin, apalagi kalau udah kita kayak masuk ke, contohnya kayak di dekat sini kan ada kayak mall gitu kan. Nah jadi ada istilahnya ada occupancy. Jadi setiap tenan itu ada maksimum occupancy. Misalnya kita mau ke Nike Store nih. Jadi Nike Store itu jadi kayak maksimum orang yang ada di situ paling kayak 5 orang, 6 orang kayak gitu loh, Min. Pembatasan
pengunjung ya jadinya. Tapi di sana sendiri gimana sih untuk aturannya sendiri? Maksudnya kan pasti ada regulasi lah yang mengatur itu sampai masyarakatnya pun di sana bisa taat dan disiplin. Itu apa sih yang bikin mereka sampai bisa disiplin dan taat di sana? Oke, jadi di sini untuk peraturan mungkin sama kayak Indonesia ya. Contohnya kalau misalnya nggak pakai masker itu didenda berapa ya? 5.000 dirham. Berapa tuh itu berarti? 20 juta. 20 wow. juta. 20 juta nggak pakai masker didenda 20 juta. Wow, amazing banget sih. Kalau nggak salah sih kayak gitu. Terus kalau misalnya nggak ngejaga social distancing, ada denda lagi juga. Aku lupa Min ya berapa rincian dendanya, tapi benar-benar luar biasa. Jadi dendanya tuh. Tapi emang ada Pan yang kayak gitu? Gimana? Emang ada yang beneran kena denda sampai 20 juta itu? Ada. Apa ya, kayak care sama citizen maupun resident, tapi dengan cara yang agak hard kayak gitu ya, agak keras. Cuma nggak apa-apa sih kalau aku lihatnya. Kira-kira untuk denda sendiri kan kayak tadi itu ada sekitar 5.000 dirham atau senilai 20 juta rupiah ya. Nah, untuk teknis denda ini sendiri seperti apa dia bisa mengenakan denda? Apakah ada petugas yang jaga atau seperti apa sih? Oke, jadi kalau untuk denda di sini Min, nah kalau untuk denda sendiri Min dia tergantung sama polisinya sih. Jadi misalnya ada yang nggak pakai masker nih, dilihat sama polisi terus langsung bukan ditangkap sih, kayak dikasih kayak tiket kayak gitu, dicatat ID-nya, nomor KTP-nya berapa. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa bayar, ya dia diwajibkan bayar kayak gitu kan. Nah, harus bayar sekian, 20 juta. Nah, kalau misalnya nggak mau bayar, nanti pas misalnya dia mau pulang ke negaranya, ini untuk itu residen nanti, ya? Ini untuk yang residen? Untuk ya kalau untuk yang ya ini yang untuk residen. Nah, untuk residen tadi kan dia kan ekspatriat nih, orang yang menetap di sana cuma untuk kerja, bukannya warga asli. Nah, kalau untuk warga asli nggak pakai masker, bayar kayak gitu denda. Kalau untuk residen, dia selama dia belum pulang harus bayar. Nah, kalau misalnya dia mau pulang, itu nanti di bandara, di imigrasi itu ada, nanti kan ada kayak scanner gitu kan, ada nanti kelihatan ada berapa dendanya kayak gitu. Nah, itu harus bayar dulu. Kalau misalnya nggak mau bayar, itu nggak boleh keluar. Wow, berarti dia kayak punya tagihan gitu ya, kalau misalkan kita udah berapa kali. Terus dia bisa tahu setiap, misalnya kita nggak pakai masker, setiap momen kita nggak pakai masker tuh dia bisa tahu gitu? Ya, jadi di sini kalau di sini kan kayak apa ya, Abu Dhabi itu kan smart city kan, smart city gitu. Jadi webcamnya di mana-mana. Nah, di webcam itu juga jadi bisa lihat kayak gitu kan. Nah, dan di KTP-nya Min, KTP di sini kan ada kayak chip gitu Min. Chipnya gitu. Jadi chip itu bisa di-trace. Jadi orang misalnya si A pada saat ini di lokasi ini, terus dia nggak pakai masker, terus langsung bisa kedetek sendiri kayak gitu. Oke, berarti memang dia udah ke-record ya datanya semuanya. Jadi untuk petugas yang memang mengawasi pun melalui webcam tadi udah bisa ngelihat semuanya dan langsung connect ke data kita yang ada chipnya tadi. Wow, luar biasa sih. Gitu. Ya, itu sih smart city. Jadi di sini mungkin beda sama Indonesia sih. Kalau misalnya di sini kan Abu Dhabi emang populasinya nggak banyak sih, paling sekitar kayak 1 juta orang kayak gitu kan. Nah, kalau untuk yang uang lingkup kecil, smart city itu bisa. Tapi kalau di Indonesia paling di kota-kota besar doang kayak Jakarta, Surabaya dan lain-lain. Dan itu pun harus didukung sama rakyatnya juga, sama masyarakatnya juga kayak gitu. Baik lagi juga ke tingkat kooperatif kita sama pemerintah kayak gitu sih.
Bagus sih kalau misalkan ada sistem yang sudah mengatur sedemikian rupa, pastinya kan buat masyarakat selalu merasa diawasi. Akhirnya mereka pun untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran jadi merasa aware karena ngerasa diawasin di mana-mana gitu. Jadi itu salah satu kuncinya ternyata ya kenapa jadi masyarakat di sana bisa disiplin. Ke teman-teman semua yang ada di Banjarmasin, yang ada mungkin di Palembang yang lagi nonton ini, kira-kira apa sih yang pengen disampaikan? Nah, paling nanti rencananya kalau misalnya udah balik ke Palembang, kayak pengen ngedisiplin diri dan keluarga untuk menjaga kesehatan, jaga lingkungan, dan lain-lain itu nomor satu banget sih, Min. Dan apa ya, paling juga pengen ngajak teman-teman supaya kita kooperatif sama pemerintah. Itu karena itu isu yang penting banget. Pemerintah udah sedemikian rupa udah kayak membuat peraturan yang membuat kita nyaman, dan kita juga sebagai warga, sebagai penduduk, sebagai masyarakat juga harus mendukung program-program pemerintah juga. Kita nggak boleh kayak udah deh pemerintah tahu apa kayak gitu kan. Kita nggak boleh kayak gitu. Sama masyarakat pemerintah kita wajib taat, dan kita juga kan sebagai umat muslim kan udah dibilangnya sama Quran kan taat kepada ulil amri. Nah, di Quran kita juga harus kayak gitu, harus taat sama pemerintah. Selama pemerintah kita itu ngasih peraturan-peraturan yang bagus, peraturan yang mendidik kita supaya kita lebih sehat, supaya kita lebih disiplin lagi, kenapa enggak kita turunkan? Gini, terlepas antara ada percaya ini sebuah konspirasikah atau masih teori konspirasikah, menjaga kesehatan itu nomor satu banget. Jadi kalau teman-teman udah fit, tubuhnya imunitas kuat, mau ada COVID-19, COVID-20, COVID-21, atau COVID-100 juga pun masih kayak pede-pede aja kayak gitu. Dan juga apa ya? Paling ini sih, paling nggak ada saran lain selain kita jaga imunitas sih. Kita nggak usah ngarep vaksin, nggak perlu kita ngarep vaksin. Kalau misalnya kita pun udah bisa jaga imunitas kita kuat, kita sehat, nggak ada vaksin pun kita masih kuat kayak gitu sih. Buat teman-teman semua harus tetap semangat. Betul, iya. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, benar banget nih kata Irfan, kita benar-benar harus mulai dari diri kita dulu. Kita harus menjaga diri kita, ngejaga sistem imun kita biar terus-terusan kuat, biar juga kalau misalkan ada virus apapun kita akan tetap stay safe lah ya. Jadi buat teman-teman semua, benar-benar kita mulai dari sekarang bisa disiplin untuk ngejaga diri kita juga orang lain. Terserah berita mau seperti apa ya memberitakan COVID ini, entah itu mau bicara tentang konspirasi atau apa, tapi kita ambil sisi positifnya bahwa di sini kita bisa belajar untuk lebih disiplin dan lebih baik lagi, terutama untuk menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Karena bukan hanya diri kita sendiri yang kita jaga, tapi lingkungan juga kita jaga. Akhirnya kan orang-orang yang kita sayangi juga terselamatkan. Nah, jangan sampai nih kayak kasus di Abu Dhabi kan, terus nggak pakai masker sampai didenda 20 juta. Parah dong tuh. Iya. Memang pemerintah kita, bersyukurlah kita yang ada di Indonesia, pemerintah kita tidak menerapkan aturan yang seperti itu. Tapi bukan berarti pemerintah Indonesia tidak tegas dengan hal ini. Tapi karena perbedaan penduduk, perbedaan individu, masyarakatnya, tentunya ada pertimbangan lain kenapa pemerintah membuat peraturan-peraturan yang seperti ini, yang saat ini kita jalani. Jadi alangkah lebih baiknya untuk teman-teman semua lebih kooperatif lagi, kita ikuti aturan pemerintah, kita terapkan protokol kesehatan yang benar supaya bisa menjaga diri kita dan juga orang lain. Nah, mudah-mudahan nanti di sharing selanjutnya ada kesempatan lagi bisa ngobrol sama Irfan. Barangkali bisa ngobrolnya di luar ya, biar teman-teman juga di sini bisa ngelihat suasana Abu Dhabi, era new normal seperti apa. Pasti menarik banget tuh. Oke Irfan, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.